Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from Group 8 and now we are going to learn about aspects of connected speech. Our group consists of me, Puspita Komaladewi, Afdiratul Isna Amala, and Mahalisan Fauzi. Okay, there are 5 features of connected speech. The first is assimilation, the second is elision, the third is delayed plosive, the fourth is catenation, and the last one is intrusion. Assimilation occurs when a phoneme or sound in one word causes a change in a sound in a neighboring word. For example, in Bath, last year, and Hyde Park. Okay, you'll notice that the last sound of the first word changes in each case. Jadi di sini ada beberapa perubahan sound atau phoneme. Jadi pada contoh pertama itu ada tulisannya in Bath. Jadi ketika kita mengucapkan in Bath itu tidak n-nya nggak harus n gitu. Jadi in Bath menjadi in Bath. Jadi ada sound m-nya. Jadi di sini the n sound becomes m. Jadi ketika ada n di belakang kata dan bertemu dengan b, maka itu melebur menjadi m sound. Jadi kedengarannya seperti m. In Bath bacanya jadi in Bath seperti itu. Nah, yang kedua itu ada last year. Jadi ketika kita mengucapkan last year, jadi T-nya itu nggak dikeliatin. Jadi tidak bersuara T-nya. Jadi setelah kita mengucapkan last dan berubah ke kata year, jadi maka T becomes C. Last year. Jadi ada C sound-nya. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu ada Hyde Park. Di sini cara pengucapannya D sound-nya becomes B. Hyde Park becomes High Park. Jadi itu beberapa trik untuk mempermudah pronunciation untuk mengucapkan kata Hyde Park tersebut. Okay, the next is elision. Elision is the loss of a phoneme, most commonly the last phoneme of a word, and most commonly the T and D sounds. Jadi, elision adalah hilangnya sebuah fonem. Biasanya fonem yang hilang yaitu fonem yang berada di akhir sebuah kata. Dan yang paling sering elision ini terdapat pada kata yang berakhirannya T dan D, seperti itu. Jadi kita akan melihat some example dari sini. The first example is left back, stand by, look back, and I must go. Jadi ada beberapa kata yang memang di belakangnya T atau D itu tidak dilafalkan. Jadi seperti contoh nomor 1 yaitu left back. Left back, pada kata left terdapat huruf T di belakangnya. Jadi ketika kita akan mengucapkan left back itu tidak berarti left back. Tidak seperti itu, tapi left back langsung. Left langsung ke B-nya. Dan yang kedua yaitu ada standby. Nah, di sini ada huruf D. Jadi pengucapannya tidak stand by, tetapi langsung melebur ke B-nya, standby. Seperti itu. Yang ketiga ada look back. Jadi huruf D-nya sama, juga tidak disuarakan. Jadi ketika kita mengucapkan look, nah, udah gitu kita langsung mengucapkan back seperti itu. Jadi look back, tidak looked back. Nah, itu salah. Yang benar adalah look back. Jadi yang terakhir, ini ada example yaitu I must go. Nah, I must go di sini terdapat akhiran huruf T pada kata must. Nah, seperti
ya ini contohnya I must go, itu bacanya T-nya tidak dilafalkan. Jadi meskipun tulisannya I must go, ketika kita melafalkan kata tersebut, T-nya tidak dilafalkan seperti itu. Jadi dari I must go menjadi I must go, seperti itu. Okay, in each case, the last phoneme of the first word is light or lost, dihilangkan. So in the most simple terms, the reason is that the time and effort required to change a mouth position from the T to the B sound. Jadi ada beberapa reason yang memang ketika kita mengucapkan huruf T atau D, akhiran T atau D itu harus dileburkan seperti itu. Jadi dihilangkan huruf T sama huruf D-nya untuk meminimalisir waktu dan effort untuk mengucapkan kata tersebut. Jadi misal kita mengucapkan sesuai dengan hurufnya seperti left back, itu kan susah. Jadi untuk mempermudah itu kita harus menghilangkan huruf T-nya, jadi tidak dilafalkan meskipun di situ ada T-nya. Jadi dari left back menjadi left back. Dan yang contoh selanjutnya itu I must go, seperti yang saya jelaskan tadi. I must go harus dihilangkan juga huruf T-nya, tidak I must go. Itu sangat susah dan effort sekali untuk mengucapkan hal itu. Jadi I must go menjadi I must go, seperti itu. Okay, the next material will be explained by Isna. Okay, next is about intrusion and also delay plosive. The definition from intrusion is sounds are added to link words. Jadi, intrusion ini adalah penambahan suara, di mana penambahan suara tersebut terjadi saat kita mengucapkan kata, dan penambahan suara tersebut berfungsi dalam membantu pengucapan kejelasan kata. And then, we can call intrusion familiar with liaison. And the third one is, there are only 3 sounds that added in intrusion. Jadi hanya terdapat 3 suara yang ditambahkan di intrusion. Suara tersebut yaitu suara y, w, and also r. For example, go away. Saat kita mengucapkan kata go away, terdapat penambahan suara w. Nah, suara w ini disebut dengan intrusion. Go away, go away. Suara w. So, w is added. Contoh kedua adalah law and order. Saat kita mengucapkan law and order, terdapat penambahan suara r di tengah. Sama seperti contoh yang pertama tadi, terdapat penambahan suara w. Lalu, contoh yang keempat adalah go on. Go on. Saat kita mengucapkan kata go on, terdapat penambahan suara w. Dan yang terakhir, the last one is my mother and. Saat kita mengucapkan mother and, dari kata mother ke n, terdapat penambahan suara r. Jadi penambahan suara pada contoh yang sudah saya sebutkan tadi, it helps to say the words faster and we don't have to pause. And then next is about delay plosive. Delay plosive simply about 2 plosive sounds meeting one another. Talking about delay plosive, we will remember about plosive sounds. There are 6 plosive sounds, which are p, b, t, and also d, k, and k. B, d, and k are voiced, and then p, t, and also k are voiceless. Jadi delay plosive ini
Delay pollution adalah jeda saat kita mengucapkan kata ke kata yang lain. Jadi saat kita mengucapkan kata pertama ke kata kedua, terdapat jeda di tengahnya. Dan apabila terdapat plosive sound b, b, t, d, k, and g, maka voice and also voiceless itu berfungsi. For example, kata black card. Black card. Saat kita mengucapkan kata black ke card, terdapat jeda di tengahnya. Dan jeda tersebut disebut dengan delay pollution. Jadi dari plosive sound ke j tersebut, maka dia adalah voiceless. Dan dari kata black card tersebut, kita menyebutnya adalah black card, but the sound is like black card. Black card. Lalu contoh yang kedua adalah dark cup. Dark cup. And the sound is like dark cup. Lalu contoh yang ketiga adalah big game. Big game. The sound is like big game. Big game. And then the last one is bad tie. Bad tie. Bad tie. Bad tie. The sound is like bad tie. Tetapi cara mengucapkannya adalah bad tie. Jadi dari jeda-jeda yang di tengah ini merupakan bentuk dari delay pollution. And then will be explained by my friend. Catenation. What is catenation? Catenation, we also can call it by connected speech. Connected speech is a clever idea to speak English fluently, especially for second language learners. Jadi, connected speech atau catenation ini adalah sesuatu yang baik atau sangat direkomendasikan untuk kita pelajari, especially terkhusus untuk kita para pelajar second language. Connected speech is when people are learning English, they often pronounce words as they appeared in print or like in a plain paper. Jadi connected speech ini kita menggabungkan pronouns yang harusnya seperti contoh where do you live, biasanya kita akan membacanya seperti where do you live. Tetapi di catenation kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan itu. Seperti ini. Where do you live? Where do you live? Nah, di sini inilah alasan kenapa biasanya kita tidak terlalu bisa memahami native speaker, karena mereka sangat pandai untuk menggunakan catenation ini. Where do you live? Biasanya mereka menggabungkan pronouns ini. Dan contoh selanjutnya juga bisa big opportunity. Untuk kita mungkin yang masih belajar, kita akan membacanya seperti big opportunity. Tetapi di catenation kita akan belajar membacanya seperti big opportunity. Big opportunity, seperti itu.